Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabatku, temanku, konco, saudara, dulur, kabeh tanpa terkecuali, netizen, jamaah, umat tanpa terkecuali, alhamdulillah bersyukur masih bisa ketemu, alhamdulillah masih sehat, masih berkah, masih sukses insyaallah ya. Masih saling mendoakan, mudah-mudahan besok jauh lebih baik daripada hari yang sekarang. Oke teman, hari ini sebenarnya banyak sekali yang akan kita sampaikan, tapi sudahlah kita libur aja dulu. Kita akan ngomong bisnis aja dulu ya. Kita akan ngomong sukses. Ya, insya Allah besok malam kita lanjut live di IG ya, insya Allah. Jadi malam ini saya akan menyapa Anda semua dengan dunia bisnis. Sebenarnya di Munjia Channel sudah sering ya, tapi nggak apa-apa. Continue kita umumkan terus. Kita sharekan terus ya, bahwa ini loh usahaku, ini loh bisnisku, mana usahamu, mana bisnismu, nah, kan begitu. Atau nanti kita mencari titik temunya, siapa tahu bisa bisa menyatukan visi misi, yaitu mengangkat ekonomi umat, berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya masih terus ya berimprovisasi terus gitu ya. Bahkan insya Allah tidak lama lagi, insya Allah ya tidak lama lagi kita akan launching lagi, kita akan apa sih bahasanya ya, kita akan keluarkan produk baru, yaitu sampo dan sabun ya, yang terbuat dari daun bidara atau dari minyak zaitun. Oh subhanallah, keren pokoknya ya. Kita akan rambah ya hidup sehari-hari kita ya, supaya kita berdaulat, supaya kita mandiri. Doakan, tidak lama lagi kita akan launching ya. Oke teman, kita akan ngomong bisnis. Ini bisnisku, mana bisnismu? Ini usahaku, mana usahamu? Yuk bersaing secara sehat ya, ayo kita berpacu di dalam ghiroh untuk membangkitkan ekonomi umat ya, membangkitkan ekonomi umat ya, kurang lebihnya begitu. Banyak bisnisku teman, coba hari ini yang akan kita buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan buka 6 ya, 6 atau 5 lah. Oke, yang pertama, tak putarkan videonya. Saya pengusaha golok, ya, golok samurai pedang. Mereknya GN13. Mereknya itu sudah aku daftarkan ke Haki. Jadi sudah ada hak patennya. Denur dibuka pintunya, nak sumu, nak lupa nang hidupin kipas. Tak putarkan videonya ya, tajam sekali. Ini golok ya wajib lah ya. wajib dimiliki oleh orang yang berkecimpung di dunia memotong hewan. Oh subhanallah, tajamnya luar biasa. Ayo kita saksikan bersama-sama seperti apa tajamnya golok produksi Gus Nur 13 ini. Nih kita saksikan. Oh keren, nah itu ada mereknya GN. Ayo kita saksikan seperti apa tajamnya. Subhanallah. Ya kita demo di sedotan teh. Nah itu sedotan ya. Oke. Iya, botol aqua kosong. Coba kita tes pakai botol aqua yang ada airnya, botol air yang ada airnya. Kita lapis 3 sekaligus. 1 jadi 3.
tetap ampun semua. Coba kena tomat. Iya, kalau tomat iyalah ya. Ini terbuat dari apa? Dari baja ya. Harganya 1.650.000. Ada lagi yang lebih mahal dan lebih tajam, yang terbuat dari Damaskus. Nah, itu bisa sampai 3 juta. Nah, ini 1.650.000. Perhatikan betapa tajamnya. Nah, ini kalau untuk motong sapi, insya Allah sah, langsung mati sapinya. Coba kita lihat yang lain. Nah, ini kalau untuk yang pengusaha cincang daging, mereknya GN. Nah, itu biasanya untuk nyisir nyisit kulit gitu kan, sapi, kambing. Nah ini, keren bentuknya ini, masya Allah. Ini harganya murah. Satu paket ini sekitar 1 juta. Nah, kita coba ke plastik. Putus juga. Putus. Satu set itu harganya 1 juta ya, dapat 2 pisau tadi. Ah, ini usahaku, mana usahamu? Ini bisnisku, mana bisnismu? Masya Allah. Di Munjia Channel sudah ada, nanti saya tampilkan ya, waktu saya demo langsung dulu. Ini biar adminku yang demo gitu kan. Langsung putus kalau tulang, karena terlalu tajamnya, saking tajamnya. Nah, ini harganya 1 juta. Tidak beli kucing dalam karung. Ikannya ikut kultum. Ya, kita putar video yang terakhir. Ini pedang Al-Ayyubi. Ada GN juga. Nah, pokoknya ada stempel GN berarti sudah garansi ya. Coba kita lihat. Kalau nggak tajam nggak bisa teman ya, karena sedotan teh itu lentur. Kita coba ke bambu, ke paku ya. Nah, kita coba ke paku. Jadi ini resmi, di mobil saya selalu ada. Jadi walaupun ada operasi, ada polisi, insya Allah saya nggak apa-apa ya, walaupun ini saya, karena resmi, ada izinnya, ada hakinya, dan ini dagangan, bukan untuk begal orang. Dan alhamdulillah bapak-bapak polisi sebagian sudah kenal saya, alhamdulillah. Patah, paku ya, rantai paku. Kalau ini harganya, coba ke bambu ini, kita lihat. Sekali tebas, sekali tebas, sekali tebas ya. Al-Ayyubi, bambu itu kan tergolong benda yang sangat kuat ya. Tuh, pedang Al-Ayyubi ya. Ini harganya, sebentar, saya tampilkan ya katalognya ya. Nah, ini katalognya 2.700.000. Ada yang ada lafadznya, ada yang polos. Saran saya boleh ada lafadznya, tapi hati-hati jangan sampai dilangkahi gitu kan. Ini Zulfikar, nanti kita demokan, ada videonya. Yang ini Zulfikar, ada cangkanya 2 di ujungnya gitu. Sama, rantai paku patah ya. Wah, subhanallah, ini golok Patimura. Udah jangan diragukan kalau soal tajamnya. Nah, ini pilihannya ya. Ini golok naga, handle bule, harganya 1.650.000 ya. Golok naga, ini golok sembelih. Nah, ini yang didemokan tadi. Ini bentuknya, modelnya, macam-macamnya. Nah, ini samurai. Ini usahaku, ini bisnisku. Mana bisnismu? Nah, hasil dari bisnis ini sebagian disalurkan di jalan Allah.
biayai pesantren, bedah rumah, bedah masjid, safar dakwah. Jadi gitu teman. Jadi tidak makan, tidak mencari uang di wilayah agama. Cari uangnya di usaha ya, wirausaha. Nah, kalau ada uang, dapat uang baru dipakai jihad di jalan Allah. Begitu yang benar. Bukan jual agama, jual golok. Bukan jual agama, jual pedang. Ya. Kalau kamu ngomong jual agama berarti kamu PKI. Tapi nggak apa-apa, ngomongnya di YouTube. Jangan di depan saya. Nanti kalau saya pas demo terus kamu ngomong gitu, takut salah sasaran nanti goloknya itu. Nah, itu bisnis saya yang pertama ya. Kemudian bisnisku yang kedua. Ini ternak sapi ya, coba kita putar. Selamat datang di peternakan sapi GN13 Bogor. Nah, ini yang ngelola adikku ya. Nah, lokasinya di Bogor. Ini sebentar lagi kurban, beli sekarang mumpung masih jauh. Nanti kalau udah mendekati mahal ya. Ini kemarin di Munjia Channel sudah saya putar. Coba saya putar lagi dikit ya. Kemarin ini saya putar dikit. Ini di Munjia Channel ya. Oh subhanallah, lagunya Kerja dan Doa. Nah, ini waktu aku survei kapan hari itu ya. Saya percepat ya. Saya percepat langsung ke sapinya. Nah, ini satu yang selama ini orang tidak tahu. Makanya aku kadang ketawa kalau ada orang yang komen nyinyir-nyinyir itu, ketawa aja gitu kan. Ya udahlah gitu. Nah, sekarang kita lagi berada di pengembangan sapi ya, peternak sapi di Bogor. Ini yang nangani langsung adikku. Bukan adik sepupu, bukan adik tiri, bukan adik ipar gitu, tapi adik kandung. Oke. Ini ada di menit 2, adik. Nanti menit ke-14 ya, nanti ditampilkan di Munjia Channel ya. Oke, saya percepat. Yang pertama usahaku golok ya, samurai golok pedang. Dan ini tanpa batas saudaraku, Anda mau pesen model bagaimana bisa. Mau dikasih namamu bisa, setempel namamu bisa. Pakai bahasa Indonesia bisa, bahasa Arab bisa. Dikasih namamu. Nah, subhanallah ya. Terus usaha sapi. Kemudian usahaku yang ketiga nih. Baju koko. Nah, seperti yang aku pakai ini. Sebentar lagi lebaran. Tapi aku jualnya kodian teman ya. Aku jualnya kodian. Tapi kalau ngecer ya nggak apa-apa lah. Cuman kalau ngecer itu kan rugi di ongkos kirim. Nah, yang lengan ini kainnya katun. Ini dingin. Ini bukan kain murah ini. Ini kain bagus. Yang lengan pendek seperti ini satu kodinya 1,5 juta per kodi. 1,5 juta dapat 20 baju. Nah, kalau yang lengan panjang seperti yang sering-sering kita unggah kemarin, coba dilihat dek, barusan ada kelebatan. Ah, ini ya, ini baju koko ya, kebetulan modelnya aku sendiri ya, jadi nggak pakai model lain. Baju koko ya, bahan polister, ukuran S, M, L, XL, warna biru dongker, 3 juta per kodi, berarti kalau ngecer 175 kalau antum ngecer. Itu nomor HP-nya ada itu 081252699917 atau 0822931774 082293171417. Nah, saya percepat ya. Nah, ini juga ya, ini warnanya dongker. Wah, ini keren ini dongker ini ya. 3 juta per kodi.
Sama ini abu-abu. Ini apa ini? Agak-agak ungu ya, pink atau ungu ini. Oke, saya percepat. Modelnya aku sendiri. Barakallah ya. Nah, ini warna putih. Oke teman, ini usahaku. Usahamu mana? Dan alhamdulillah larisnya Masya Allah nggak kurang-kurang Gusti Allah ya. Masya Allah laris alhamdulillah. Kewalahan ya. Nah, ini videonya ada di Munjia Channel, nanti dilihat sendiri. Di Munjia Channel sudah pernah saya tayangkan. Oke, saya percepat. Golok, pedang, samurai, ternak sapi, ada deh. Nah sekarang yang beras kemarin baru kita launching ya. Nah, ini beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tampilkan ini aja ya. Alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Nah ini yang beras merah. Nah ini menit ke-20 beras organik ya, beras merah organik 3 kilo ya, 75.000. Nanti saya cantumkan harganya. Jadi back to nature ya. Jadi ia mengajak kembali ke hidup sehat gitu kan. Jadi beras organik ini tidak ada sama sekali unsur kimiawinya. Tidak ada sama sekali unsur pestisida atau pemutih atau apa itu. Pengawet itu tidak ada ya. Betul-betul organik, alami, dimakan sehat. Ya, insya Allah menyatulah dengan ya dengan istilahnya untuk konsumsi jasmani itu memang cocok. Nah ada yang beras merah organik, ada beras putih organik, dan ada beras hitam. Kalau beras hitam ini antum apa ya, diabetes gitu ya, sudah kronis diabetesnya, itu Anda beras hitam. Kemudian ada beras hitam. Nah ini beras hitam. Organik. Nah, kalau ini secara hasiat di atasnya beras merah tadi. Ya, ini nanti taruh bawang putih semua nanti ya, hurufnya, warna font. Oke, beras hitam harganya 90.000 per kilo. Bukan ketan hitam. Ya, 1 kilonya 30.000 ya. Jadi saya jualnya cuma 3 kilo sama 5 kilo. Terus kemudian beras putih juga ada. Nah, itu beras putihnya itu lebih murah. Bukan mahal saudaraku, memang beras organik begini. Anda cek di Shopee, Anda cek di Tokopedia, Anda cek di Giant. Ya unda-undi. Ya bahkan boleh dibilang ini sudah murah saya ini insya Allah. Nah kapan-kapan kita akan liput ya. Kapan-kapan kita akan liput sawahnya, kita akan liput bagaimana prosesnya ya, mulai dari pembenihan sampai nyelep ya, kita akan gali ilmunya dari petaninya langsung ya insya Allah ya, setelah pandemi ini lewat lah insya Allah ya. Terus kemudian beras putih, oke saya percepat teman ya. Jadi ini usahaku, mana usahamu? 2,5% disalurkan ke agama Allah. Jadi kalau mau dakwah itu sudah nggak usah ngerepoti panitia. Ya, Gus Nur berapa kalau ngundang sampean? Nggak usah ngomong gitu. Saya bukan pelacur agama. Ya, tak beli sendiri tiketnya, tak bayar sendiri hotelnya, biar manajemen yang biayai. Nah, ada sesekali yang jawabannya begitu. Gus Nur berapa kalau ngundang sampean? Sampean mampunya berapa? Kalau sampean pertanyaannya berapa ngundang, itu nggak masuk ya, karena berapapun uangmu kamu nggak akan bisa beli idealismeku, nggak bisa. Tapi kalau sekedar estetika budaya, karena memang apa istilahnya itu ya ganti ongkos, ganti transport, nah itu pun silahkan kalau ada, tapi jarang. Yang ada malah saya yang ninggali itu kepanitiaannya itu. Bukan jual agama bro, bisnis. Uangnya bahkan diputar di jalan Allah.
Jijik, malu rasanya kalau berapa kalau ngundang tarifnya, gila nih, ya kayak pelacur ya. Berapa kalau ngundang, amit-amit jabang bayi. Makanya saya pesan sama admin, sama Cak Roto, sama yang bagian-bagian ngatur schedule, jangan pernah ada tarif. Ya, kalau ada ngomong berapa, apa istilahnya, luruskan kata-kata berapa itu apa maksudnya. Kita bukan orang miskin, kita bayar sendiri, tidak ada masalah. Gitu teman. Oke, yang terakhir teman ya, sebelum saya tutup, ini yang terakhir, mumpung masih dunia beras. Nggak apa-apa, Anda nyinyir nggak apa-apa, kan ada itu yang nyinyir kemarin, nggak apa-apa. Jadi gini loh, kemarin itu saya ada tamu, kan kita live kemarin di IG itu, namanya Ustadz Ato, dan Ustadz Ato ini ternyata punya program gerakan infak beras, gerakan infak beras. Nah, Ustadz Ato ini, Ustadz Lukmanul Hakim ini punya gerakan infak beras. Jadi 25.000 per bulan. Jadi jamaahnya itu transfer uang 25.000 per bulan. Nah, uang itu dibelikan beras. Berasnya disalurkan ke kaum-kaum duafa. Fakir miskin, yatim piatu disalurkan di seluruh Indonesia. Keren nggak? Begitu. Orang itu begitu yang benar. Nah, saya kalau ketemu ide yang seperti itu, wah, cepat respon itu. Saya minta izin sama beliau, Pak, kebetulan saya punya komunitas sendiri, bisa nggak saya adopsi ini ilmu ini? Oh boleh, tafadhol. Makanya aku niru pakai, kalau beliau gerakan infak beras, aku pakai perputaran infak beras. Sama, 25.000 per minggu. Alhamdulillah, begitu kemarin tak launching, banyak yang ikut. Ada yang ikut 2, ada yang ikut 3, ada yang ikut 4 gitu kan. Silakan kalau antum mau bergabung, ayo. Perputaran infak beras Gus Nur Manajemen. Perputaran infak beras GN13. 25.000 per bulan. Membersihkan hartamu ya, membersihkan tolak balakmu lah. Nah, uangnya dikelola, dipakai beli beras, terus setiap bulan disebar di seluruh Indonesia berasnya. Dan Anda boleh kasih info ke kami nanti. Gus Nur, alhamdulillah di kecamatanku, di desaku ada sekitar 50 orang fakir misalkan. Nanti kita drop 50 bungkus beras setiap bulannya. Rata, mudah-mudahan bisa rata di seluruh Indonesia. Nah, cebong nyinyir, kan biasa, kalau nggak nyinyir bukan cebong namanya ya. Cebong congok ya. Oh, mau sedekah beras saja minta-minta sumbangan ngemis-ngemis, nah kan cebong. Kalau nggak cebong kan nggak begitu. Bukan ngemis, Bong. Bukan. Saya punya santri itu hampir 400 di Palu tuh, nggak pernah ngemis. Saya bangun pesantren tanpa proposal. Saya bangun pesantren 1,2 miliar di Palu tanpa proposal. Saya bukan Gus Nusantara, bukan Gus NKRI harga mati, bukan. 1 miliar lebih bikin pesantren tanpa proposal, sudah hampir 8 tahun itu, ya. Tidak pernah minta-minta bantuan proposal ke pemerintah enggak, dan sampai sekarang masih gratis pesantrennya. Jadi ini bukan ngemis beras, bukan. Saya mau bikin komunitas perputaran beras, ya. Mau ikut, enggak apa-apa. Itu sudah ada yang ikut sekitar 25 orang, kan lumayan. Ada yang ikut 4, ada yang ikut 5. Ya, itu namanya berbagi. Karena memang pada kenyataannya kan memang banyak sekali saudara-saudara kita yang masih miskin. Nah, nanti cantumkan ya di Bank Muamalat 831 003 8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Kalau sudah transfer, konfirmasi 0811 350 7417. Konfirmasi, karena kalau nggak konfirmasi itu rekening pesantren. Kalau antum nggak konfirmasi nanti uangnya masuk ke pesantren, dimakan santri-santri, dibuat gaji-gajinya ustadz-ustadznya, listriknya gitu kan. Konfirmasi Gus Nur, kalau enggak nanti bisa untuk bedah rumah, bedah masjid, karena itu satu rekening. Jadi antum konfirmasi Gus Nur, Cak Roto,
saya barusan transfer 100.000 untuk perputaran beras. Saya barusan transfer untuk beras. Kalau enggak ya nanti untuk bedah rumah, untuk bedah masjid, untuk pesantren. Gitu ya saudaraku ya. Alhamdulillah. Yang terakhir teman. Nah, ini info menarik. Ini kesempatan untuk orang Sukabumi, Bandung dan sekitarnya lah. Ini info menarik. Tak putarkan videonya dulu ya. Setelah itu saya komentari. Perhatikan ini. Ah, ini ada rumah. Coba perhatikan. Ini fotonya. Nah, ini fotonya. Kok miring? Oke, nanti diedit ya, Dek ya. Nah, ini fotonya. Terus ini videonya. Ah, ini videonya, perhatikan. Ah, ini videonya. Di pinggir jalan persis. Nah, itu bentuk bangunannya, bentuk fisiknya. Ayo kita tolong orang ini ya. Orang ini sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Oke, sebentar ya, kita masuk dulu ke dalamnya. Kita masuk ke dalam ya. Oh, tuh rumahnya tuh, letter L itu, besar tuh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kamera masuk. Kamera masuk. Nah, pintunya apa namanya? Kuku tarung ya. Pintunya kuku tarung. Oke, sudah keren. Kita masuk ke dalamnya. Nah, ini. Nah, nanti saya jelaskan kronologinya ya. Nah, ini. Nah, ini kamarnya. Oke. Nah, ini alamatnya. Perhatikan, ini alamatnya. Kampung Cicarjuh, dekat SDN. Mana ini, Dek? Ah, nggak bisa dibaca. Mangates Siregar, Ibu Ninin Santi. Oh ya, RT 3 RW 2 Desa Taman Sari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kode posnya 43367. Oke, saya tampilkan satu-satu ya. Belum sertifikat tapi sudah akte jual beli. Nah, ini akte jual belinya saya tampilkan. Terus saya tampilkan ya. Ini harus ditolong ya, karena orang ini butuh bantuan. Nanti saya jelaskan. Ini tanda tangan camatnya. Ini akte jual belinya. Nah, ini pasal-pasalnya, yaitu yang tanda tangan pihak pertama dengan pihak kedua. Oke, luasnya 210. Luasnya 210 meter persegi ya. 210 meter persegi akte jual beli. Nah, jadi gini teman. Ini rumah dijual murah, cuman 300 juta. Sama perabot-perabotannya ya, semua. Jadi ini orang ini BMI, TKW, BMI ya, ada di Taiwan. Beliau orang Lampung tapi kerja di Taiwan. Nah, suatu ketika ada orang Sukabumi minta tolong karena butuh uang, minta tolong ke orang ini, namanya Ibu Nur. Minta tolong supaya tanahnya dibeli karena butuh uang. Jadi ada orang Sukabumi. Mbak Nur, tolong dong beli tanah saya butuh uang. Oke ya. Maka dibelilah tanah itu. Sama namanya Ibu Nur ya, di Taiwan. Sampai sekarang orangnya masih di Taiwan. Nah, setelah tanahnya dibeli, jadi kan niatnya nolong orang nih pertama ini, dibeli tanahnya. Nah, terus kemudian dibangun sekali. Sampai seperti tadi itu bangunannya. Itu bangunannya saja kan kalau 100 juta kan nggak boleh itu ya, dibangun. Nah, setelah dibangun, pikirannya Bu Nur tadi itu yang di Taiwan tadi itu, daripada nggak ada yang nempati nanti rusak, jadi akhirnya disuruh nempati itu sekalian keluarganya itu. Udah tempatilah, nggak usah ngontrak, nggak usah nyewa, tempati aja. Betapa baiknya ini orang ini ya, yang namanya Bu Nur ini. Oke. Nah, sekarang Bu Nur minta tolong sama saya untuk rumah ini dijualkan. Ya, karena untuk pulang ke Sukabumi kayaknya sudah nggak mungkin, kan begitu kan? Dijual. Monggo Pak Kapolsek, Pak Kapolres ya mungkin, atau wirausaha atau siapapun ya yang mungkin mau investasi atau butuh rumah untuk tinggal dengan budget yang murah. Antum di perumahan harga-harga segitu kecil kan?
Nah, kalau Anda punya budget segitu, buka harga ke saya 300 juta, bentuknya kayak tadi itu. Akte jual beli resmi ya. Sudah ada notarisnya, bangunannya seperti itu, luasnya 210. Mintanya 300 juta. Tafadhol, mudah-mudahan video ini manfaat ya. Saya hanya niat menolong, membantu mempromosikan, membantu menjualkan. Nah, mudah-mudahan kita semua bersatu dalam lingkaran keberkahan ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudaraku, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan konten ini bisa mengisi kekosongan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai ketemu besok ya. Kita akan ngomong lain hal besok ya, insya Allah. Baik, ayo kita beli rumah yang di Sukabumi. Yuk beli bajunya juga. Lengan pendek 1,5 juta per kodi, yang lengan panjang tadi 3 juta per kodi, atau beli samurai, atau beli pedang Al-Ayyubi, atau beli goloknya. Wallahu a'lam bishawab ya, tanda-tanda akhir zaman ya, barakallah. Ya, untuk manfaat, untuk motong sapi, motong kambing, motong apapun insya Allah bisa ya. Beras organik juga boleh, mulai hidup sehat. Sekarang yang terakhir ya, masker. Masker ini sekarang lagi langka, dicari orang. Maskernya Gus Nur mahal. Katanya sama mama enggak usah ganti baju. Bapak masih kultum nak. Loh, katanya Desanu mau ikut kultum. Oh begitu. Sebentar, Abi tak bahas masker dulu. Bukan mahal teman ya, memang hand sanitizer ya, hand sanitizer aja. Begini loh, kan sekarang itu harga kain naik, ya kan? Di samping harga kain naik, barangnya nggak ada, gitu kan? Carinya susah. Memang semua itu memang begitu, tergantung pikiranmu aja. Oke, saya langsung ngomong ke intinya aja. Jadi sekarang ada sekitar 2000 box. 2000 box ya yang sensi, yaitu tak putar videonya ya itu. Ah ini 2000 box nih, Cak Roto nih yang ngevlog ini. Ah. Siapa ini nak? Mana? Nah ini 2000 box, satu boxnya 200.000, isi 50. Denur kemarin jadi 500 box. Sama 30 box. Kemarin sudah ada yang mau beli 500 box. Nah, ini tinggal closing ini. Satu box itu isi 50, harganya 200.000. Nah itu. Nah ini steril ya. Nah itu ada tulisannya itu. Nah kalau yang ini model kain. Ini videonya ada ini. Nanti saya tampilkan videonya. Nah ini yang model kain. Oh diturunkan. Oh didiskon teman. Didiskon 20.000. Kenapa dek? Ramadan ini dah. Oh didiskon saudaraku ya. Yang sensi itu didiskon. Nah ini nanti tampilkan lagi aja. Dicuplik-cuplik aja. Nah ini kain. Kainnya bagus ini. Yang ini turun juga. Diskon juga. Hah? 150. Satu lusin. Ada mereknya GN. Nah, kalau ini dipakai kerja bisa lah, kerja ke mall kemana bisa. Memang ini fashion. Nah, jadi langsung nutup sampai ke leher. Pun sayang, ya ini yang bisa saya sampaikan ya saudaraku. Doakan mudah-mudahan Gus Nur Manajemen akan terus berinovasi, terus berkembang. Ya, untuk membangkitkan ekonomi umat. Tidak lama lagi akan launching sampo, sabun mandi ya terbuat dari daun bidara, komposisinya atau minyak zaitun. Kita akan bangkitkan ekonomi umat insya Allah ya, biar kita nggak jadi penjilat, biar kita nggak jadi pengemis ya, biar kita nggak jadi kaum munafik gitu ya. Baik, saya akhiri. Desanum, saya tutup dulu salam. Katanya mau salam. Mau kultum. Enggak, sini sebentar ayo disapa dulu. Oh mak kok sambil jalan.
Assalamualaikum. Diimam dulu, mamnya enggak boleh ngomong, dihapuskan dulu. Minta air putihnya mana, Nak? Apa ini? Itu sensi itu. Itu nanti Denur tampilkan semua nggih, sensinya nggih. Ayo cepat minum, ambil ke minumnya Mbak ini. Nah, ini enak saudaraku. Jadi karetnya itu bisa gigit, tinggal menyesuaikan. Ini sekali beli dipakai selamanya, bisa dicuci. Nah, satu losin 150. Sampun sini Nak, ditutup dulu. Nggih, cepet.